Sebenarnya sangat disayangkan tuduhan itu datang dari kalangan NU, yang mana sangat percaya warga NU dengan dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair, di mana beliau berpesan bahwa aktivis NU tidak boleh terpancing dan bermusuhan dengan habaib. Kalau kamu ingin berpegang sama orang NU yang Habib dan Habib yang NU, peganglah Habib Lutfi. Karena ia ulama Habib yang Jawa serta orang Jawa yang paham Habib. Nah, bagi saya, siapa saja kalau ingin mengenal Abah Lutfi, pertama kali pandanglah beliau sebagai Safinatun Nuh. Beliau ketika berada di Thariqah, artinya beliau menjadi Safinatun Nuhnya Thariqah. Beliau ketika berada di NU, artinya beliau menjadi Safinatun Nuhnya NU. Beliau ketika berada di pemerintahan, artinya beliau menjadi Safinatun Nuhnya pemerintahan. Begitu pula dalam ekonomi dan lain sebagainya. Maka tidak perlu ada yang takut kalau beliau memimpin nanti NU atau Indonesia jadi milik habaib. Itu sama sekali bukan manhaj dakwahnya Abah Lutfi. Sebaliknya, NKRI akan semakin jaya dengan para tokohnya, ulamanya, umaroknya akan semakin terangkat. Ini bukan suatu yang mudah, karena peran sebagai Safinatun Nuh itu adalah langkah nyata, bukan sekedar duduk wiritan muter tasbih saja. Ketika Abah melihat NU yang bermain anak-anak muda dengan menjadikan NU sebagai alat politik, sementara para kiai-kiai, para sesepuh hanya diperalat sebagai tameng atau kedoknya saja, Abah prihatin sekali. Dari situ Abah ingin mengembalikan NU seperti zamannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Abah membuka sejarah bagaimana hubungan antara Kiai Haji Hasyim As'ari dengan datuknya beliau, yaitu Habib Hashim bin Yahya. Cerita ini sebenarnya sudah lebih dahulu disampaikan Gus Dur ketika ceramah di Banyu Urip, Pekalongan. Nah, ini supaya tahu bahwa kiai habaib itu tidak bisa dipisahkan dalam membangun NU. Nah, Abah Lutfi dalam Thariqah itu memegang 22 thariqah sebagai mursyid. Bukan dengan mencalonkan diri, tapi beliau diminta langsung oleh mursyid-mursyid guru-guru beliau, yang tentu ini atas dasar isyarah dari langit. Dan dakwah beliau Abah Lutfi sampai ke dunia internasional. Beliau sebagai ketua sufi dunia yang dipilih secara aklamasi oleh mursyid-mursyid dari berbagai negara, dan termasuk saya ikut menyaksikan sendiri pada waktu itu. Nah, sekarang jika Abah sudah menjadi tokoh dunia,
Buat apa Abah menerima jadi Watim Pres? Buat apa Abah ikut jadi tim ses Pilpres kemarin? Ikut kampanye di lapangan? Bukankah itu malah merendahkan reputasi beliau sebagai ketua sufi dunia, ketua mursyid? Inilah yang beda dari Abah Lutfi. Beliau sama sekali tidak silau dengan reputasi. Jika demi umat, demi NKRI, beliau rela terjun ke bawah, tak peduli reputasi beliau dipertaruhkan demi menyelamatkan umat dan bangsa ini. Tanpa pamrih, tanpa imbalan sepeser pun. Ini sudah karakter beliau dari dulu. Pernah suatu ketika ada yang sowan ke Abah. Kemudian melihat tamu-tamu yang kesusahan pada minta bantuan ke Abah. Masalah ekonomi, naik jabatan, terlilit hutang, dan lain-lain. Macam-macam. Setelah tamu-tamu pada pergi, terus orang tadi bilang ke Abah, Abah, orang-orang pada suan Abah kalau lagi kesusahan. Tapi kalau sudah berhasil, sudah lupa. Lalu Abah tersenyum santai sambil dawuh. Aku gak maido, yo ngene iki resiko dadi wong tuwa. Masya Allah, tulusnya Abah dalam membantu umat. Tidak perlu dipertanyakan lagi. NU yang sangat kental dengan ajaran adab dan akhlaknya, sekarang malah di medsos menyerang Abah Habib Lutfi dengan tuduhan dan fitnah yang sangat keji, memalsukan sejarah makam, ingin mencari kekuasaan dan lain-lain. Dalam pesantren itu kan ada ajaran adab tentang husnudzon. Artinya sebelum ada fakta harus berbaik sangka kepada siapapun, apalagi kepada ulama. Ulama yang habaib, apalagi tokoh dunia. Tapi kalau sudah mengedepankan suudzon, apalagi benci, iri hati, ya sudah keluar dari adab pesantren. Abah Lutfi itu dalam berdakwah sudah sejak lama dekat dengan kekuasaan dan menjadi rujukan di zaman Pak Harto. Abah sering diminta berkunjung ke rumahnya, tapi Abah baru kerso ke rumah Pak Harto setelah lengser. Pada zaman Pak SBY, Abah penasihat khusus kepresidenan. Baru sekarang Abah menerima jadi Watim Pres. Terus orang-orang pada baru tahu. Nah, secara nalar, mestinya mudah sekali kalau Abah ingin mencari keuntungan materi atau kedudukan. Baik untuk Abah maupun keluarga-keluarga Abah. Tapi nyatanya apa? Sama sekali Abah tidak mengambil peluang itu. Dan putra-putra Abah semuanya merintis dari nol. Tidak dari Abah maupun dari kedekatan dengan pejabat-pejabat. Dan perlu diingat oleh kita semua. Berdakwah di dalam pemerintahan itu lebih sulit daripada dakwah di luar pemerintahan. Tetapi Abah mengambil resiko yang lebih sulit ini. Maka betapa besar pengorbanannya Abah. Tidak seperti kita
tinggal duduk manis di pondok sambil komen-komen. Komennya nyelekit sekali. Ulama su. Masya Allah. Ya, kita berdoa lah. Mudah-mudahan beliau Abah Lutfi dan keluarga beliau diberikan kekuatan, kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.